Tapi yang tadi disampaikan tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan kita ini, saya pernah berkali-kali menyampaikan banyak pidato soal ekonomi kerakyatan. Dan kalau sudah mendekati kampanye, biasanya ekonomi kerakyatan itu muncul lagi. Muncul lagi. Habis selesai kampanye, ekonominya ada, rakyatnya hilang gitu. Ekonomi kerakyatan itu muncul. Ekonomi Pancasila, ekonomi itu kayak siklus aja 5 tahunan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin dalam kesempatan ini menggarisbawahi tentang keseriusan soal ekonomi kerakyatan ini tidak boleh hanya pada masa pemilu saja. Yang kami tawarkan, yang kami ingin ajak itu bukan cuma cita-cita visi. Itu tentu harus disampaikan. Tapi yang kami tawarkan adalah ini sudah dikerjakan. Ini sudah dibuktikan. Sehingga ini bisa diteruskan. Ini bisa dibesarkan. Dan perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang dicita-citakan sebagai sebuah mekanisme pasar seperti yang dirancang di dalam konsep perekonomian kapitalistik, tetapi di dalamnya ada unsur keadilan. Nah, biasanya yang bicara keadilan itu pendekatannya sosialistik, yang bicara tentang pertumbuhan dan efisiensi itu namanya kapitalistik. Jadi tidak nyambung. Sementara cita-cita yang disebut sebagai perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang di dalamnya memperhitungkan unsur keadilan. Jadi kalau kita sebut di dalam sebuah perekonomian terjadi distribusi pendapatan. Siapa yang mendapat distribusi pendapatan? Satu bawa modal, satu bawa tenaga kerja, satu bawa tanah, satu bawa teknologi. Kemudian berinteraksi di dalamnya, terjadilah distribusi. Yang bawa modal dapat sekian persen, yang bawa tenaga kerja dapat sekian persen, yang bawa tanah sekian persen, yang bawa teknologi sekian persen. Itu terjadilah distribusi. Ketika distribusi itu tidak adil, tidak adil artinya tidak mencapai tujuan kesejahteraan untuk semua, lalu pemerintah melakukan yang namanya redistribusi. Ambil pajaknya, dari pajak itu kemudian dibagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada distribusi. Kalau tidak tercapai, maka pemerintah melakukan redistribusi. Nah, itulah kemudian muncul program-program penyelamatan pada masyarakat lewat program-program sosial A, B, C. Kenapa? Karena distribusinya tidak menghasilkan sebuah peningkatan kesetaraan yang setara. Nah, terus sekalian kita sudah terlalu lama di dalam situasi di mana tidak apa-apa, distribusi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Toh ada redistribusi. Jadi ada bantuan, ada cash transfer, ada program-program untuk menyelamatkan mereka yang tidak bisa mendapat manfaat dari program ekonomi pertama. Nah, ini sekalian yang di dalam gagasan kami melihat proses distribusinya ini harus dibereskan dulu sehingga tercapai kesetaraan kesempatan itu lalu lewat ekonomi pasar. Keadilan diatur di situ, kesetaraan diatur di situ. Tapi kalau kita selalu menganggap tidak apa-apa terjadi ketimpangan, toh nanti kita akan bantu mereka yang tertinggal lewat program-program sosial, maka apa yang terjadi? Urusan peningkatan kesejahteraan, urusan yang kita sebut ketinggalan itu diselesaikan lewat Kementerian Sosial, diselesaikan lewat Menko Kesra. Yang Menko Perekonomian tidak usah memikirkan ketertinggalan. Kenapa? Karena ketertinggalan itu bukan bagian dari perekonomian yang pertama. Itu yang saya maksud. Distribusi itu harus kita tata ulang sehingga peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, kemudian kegiatan untuk
yang kecil menjadi besar itu bukan lewat jalur kesra saja, tapi lewat jalur perekonomian. Jadi perekonomian yang membedakan perekonomian biasa dengan perekonomian kerakyatan, perekonomian yang secara inheren ikut membereskan soal keadilan, ikut membereskan soal ketimpangan. Tapi kalau keadilan ketimpangan itu biar diselesaikan lewat urusan kesra, sampai kapanpun ketimpangan akan terus terjadi. Dan ini bukan seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Ini bukan seperti yang digambarkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta ketika menata fondasi ekonomi Indonesia, beliau menata tentang sebuah perekonomian yang berkeadilan. Nah, cuman kita semua ini, Pak, pada sekolahnya ke Amerika, ya termasuk saya berangkat ke Amerika. Di Amerika, pada kita semua belajar ekonomi. Saya ini, Pak, sampai dengan master saya itu bidang saya adalah ekonomi. Spesialisasi master saya ini adalah pasar uang, currency market, Pak, pasar valuta asing. Jadi memang bidangnya ekonomi. Tapi kita semua yang belajar di sana belajar tentang perekonomian, belajar tentang pasar tanpa ada faktor keadilan. Tidak. Nah, jadi lain kali kalau pada nyekolahin kirimnya sekolah di sekolah-sekolah yang pahamnya sama seperti paham pendiri Republik ini. Jadi tanpa kita, kita nggak merasa ada yang salah, Pak, karena ketika belajar di sana, belajar pasar itu yang penting efisien, efektif. Nanti timbul ketidakadilan, biar diurusin sama pemerintah nanti. Yang penting kita bayar pajak. Nggak bayar pajak tidak bisa. Yang terjadi kecil tetap kecil, yang besar akan makin besar. Yang kita rencanakan adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi yang kecilnya tumbuh. Nah, ini PR bagi kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya dari mulai aspek regulasi. Regulasi, Pak. Bagaimana regulasi ini dibuat untuk membuat yang besar bisa tumbuh, tapi yang kecil jangan ditahan. Saya beri contoh, Pak. Ini pengalaman di Jakarta, Pak. Di Jakarta tanah itu tidak bisa tambah. Ada yang mau nambah, Pak, tapi udah diberhentiin, Pak. Nambah tanah itu kenapa reklamasi, Pak? Gitu kan? Tanah tuh, gitu mau nambah. Tanah di Jakarta bisa tambah, Pak. Nah, lalu banyak usaha properti di sana. Saya perhatikan usaha properti ini. Ternyata di Jakarta ini, Pak, kalau mau usaha properti itu pembangun harus punya tanah minimal 5.000, Pak. Dia harus konsolidasi tanah 5.000 baru dia bisa bangun gedung. Kalau tidak bangun 5.000 tidak bisa bangun properti. Jadi sekarang Bapak bayangkan kalau mau bangun berarti 5.000 konsolidasi nih. Aturan-aturan ini batasnya 5.000. Saya tanya, kenapa 5.000 batasnya? Ya dari dulu, Pak, 5.000. Iya tahu dari dulu. Tapi kenapa 5.000? Apa yang terjadi? Mereka yang punya tanah 1.000 ujungnya harus melepas tanahnya kepada yang mampu untuk mengkonsolidasi. 1.000 dari sini, 500 dari sana, 600 dari sana, 800 sampai 1.000 baru dia bisa tumbuh. Oke? Aturannya tanpa kita sadar membuat yang 1.000 tidak bisa membangun. Dia harus menyerahkan kepada yang besar. Yang besar. Nah, sayangnya kita juga senang jual tanah, Pak. Senang. Oh, alhamdulillah tanahnya dijual, harganya bagus. Ya, 1 meter sebutlah dijual 20 juta. Begitu dikonsolidasi, dia memiliki valuasi 50 juta. Itu baru tanah. Nanti ditumbuhkan. Jadi apa yang dikerjakan bukan melarang yang besar. Yang dikerjakan adalah sekarang 1.000 meter boleh membangun sampai dengan 8 lantai. Sehingga yang kecil-kecil tidak perlu melepas tanahnya. Jadi kalau misalnya Pak Chandra punya tanah 1.000 meter di Jakarta, terus mau membangun sebagai sebuah kegiatan usaha properti naik ke atas, dia bisa kerjakan walaupun 1.000. Ini artinya memberikan kesempatan kepada yang kecil untuk tumbuh sebagaimana yang besar. Jadi kita sudah terlalu banyak
aturan-aturan yang kita buat yang memberikan kesempatan tumbuhnya itu harus besar. Kalau kecil nggak dapat kesempatannya, baru bicara tata ruang, Pak. Baru bicara tata ruang. Belum lagi nanti kalau kita bicara sampai pada pasar. Bagaimana pasar-pasar kita ini memberikan kesempatan kepada yang sudah kecil atau tengah, tapi mikro, sulit masuk ke pasar. Sulit masuk ke pasar. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami sampaikan gagasannya adalah pasar yang berkeadilan. Pasar yang berkeadilan, itulah perekonomian kerakyatan, di mana keadilan dimasukkan ke dalam proses itu. Saya berharap para pelaku nanti bisa memberikan bantuan kepada kita untuk menyusun detailnya, Pak. Harus menyusun. Saya ingin sampaikan, jangan kita berpandangan bisa dikerjakan semuanya sendiri. Kalau kami di Jakarta kemarin menggunakan istilah kolaborasi, ya sama. Apa artinya kolaborasi itu? Artinya beban atas masalah itu dipikul sama-sama, lalu solusi itu tidak semuanya muncul dari pemegang tanda tangan. Yang pegang tanda tangan memang yang punya kewenangan menjadikan itu sebagai kebijakan, tetapi sumber dari solusinya bisa dari semua. Sayang sekali kalau kita hanya kerjakan semuanya sendiri. Justru dengarkan, dan ke depan ini terutama nih Kang Agung yang pernah mimpin Kadin di sini, kita berharap dari para pelaku perekonomian berikan kepada kami masukan 4 hal. 4 hal. Apa yang perlu ditingkatkan dari yang sudah ada sekarang? 2, apa yang perlu dikoreksi dari yang sudah ada sekarang? 3, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang? Okay. Dan keempat, apa yang baru yang harus dibuat? Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, itu bukan dengan menolkan yang ada. 4 itu. Kalau gitu kita bisa bantu rumuskan, maka perubahan ke arah yang lebih benar bisa kita laksanakan. Bisa kan? 4 itu ya. Tapi tantangan ini, Mas ya, tidak bisa kita mengubahnya sendirian. Harus mengajak lebih banyak. Tapi saya ingin garis bawahi, Mas ya, bahwa kami di dalam berbicara tentang keadilan itu yang selama ini kita pegang ketika mengurus Jakarta. Mengurus Jakarta satu kata, keadilan. Dan Pak, kalau di Jakarta ini Pak, rapat di balai kota, saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya yang di ruangan ini, hanya kurang dari 1 kilometer dari tempat kita rapat. Disitulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Jadi di antara semua kantor yang mengurusi rakyat, kantor kita ini punya tanggung jawab paling besar untuk melaksanakan yang tertulis di dalam cita-cita dasar Republik ini, keadilan sosial. Itu cita-cita dasar. Ini ada pilihan. Dan kalaupun kita harus mengambil sikap, maka kita dasarkan sikap kita itu kepada 1, prinsip keadilan, 2, kepentingan publik, maslahatan untuk publik, 3, akal sehat, 4, regulasi. Jangan dibalik. Kadang-kadang regulasi dulu. Akal sehat tarik nomor 4, Pak. Akal sehat, keadilan, kepentingan publik, akal sehat, regulasi. Karena keputusan itu tengah jalan kita akan ketemu dengan dinamika yang tidak mungkin sesuai dengan apa yang ada di regulasi. Saya merasakan, Pak, ketika COVID kemarin harus ambil keputusan nomor 1-nya, Pak, menyelamatkan nyawa. Belum tentu sesuai regulasi, tapi kita menyelamatkan nyawa. Karena penyelamatan nyawa ini prioritas paling utama. Kemarin ketemu dengan kenaikan upah buruh, Pak, di Jakarta. Kenaikan upah buruh di Jakarta itu, aturan yang kita buat itu beda dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kenapa? Ya karena prinsipnya keadilan dulu. Kalau kita prinsip keadilan dulu, kita harus lakukan itu. Walaupun kita digugat, walaupun tekanannya macam-macam itu. Tapi kami ingin ini kita sama-sama pegang prinsipnya, prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, akal sehat, regulasi untuk membuat Indonesia lebih baik bagi semuanya. Itu saja barangkali, Mbak. Terima kasih banyak.
atas kesempatannya. Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.